Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryani dengan NIM 2103010042, kelas N03 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai model pembelajaran, di mana di sini saya memilih model pembelajaran kurang inovatif, yaitu ceramah, mata kuliah belajar dan pembelajaran. Sebelum saya lanjut, saya ingin memaparkan sedikit mengenai metode ceramah. Metode ceramah adalah suatu bentuk penyajian bahan pengajaran melalui penerangan dan penuturan lisan oleh guru kepada siswa tentang suatu topik materi. Adapun tujuan utama dari metode ini adalah untuk memecahkan permasalahan, menjawab pertanyaan, dan memahami pengetahuan peserta didik, serta untuk membuat suatu keputusan. Baiklah, untuk lebih jelasnya, langsung saja saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Gimana kabar kalian pagi hari ini? Semuanya sehat? Alhamdulillah. Ibu harap kalian selalu ingat ya, bahwa sehat itu penting. Jadi, kita semua harus menjaga diri agar tetap sehat. Nah, sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Anak-anak, ibu akan memimpin doa ya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, ibu presensi dulu ya, sambil kita kenalan karena hari ini adalah hari pertama. Di sini siapa yang nggak hadir? Hadir semuanya ya? Bagus. Nah, anak-anak, kan ibu nih udah kenal nih sama kalian. Kalian belum kenal kan sama ibu? Apa ada yang udah kenal sama ibu? Oke, baiklah. Kan ada tuh pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Oleh sebab itu, izinkan ibu perkenalkan diri ya. Perkenalkan, nama Ibu Suryani dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Sebelum Ibu memulai pelajaran pagi hari ini, ayo anak-anak dirapikan dulu meja dan kursinya, dan lihat sekitarnya. Kalau ada sampah diambil ya, lalu dibuang. Kita harus menjaga kebersihan sehingga proses belajar kita lebih terasa nyaman. Sudah bersih semuanya? Oke anak-anak, pagi ini kita akan mempelajari materi tentang pantun. Sebelum ibu masuk ke materinya, adapun tujuan belajaran pagi hari ini yaitu 1. Peserta didik mampu mengidentifikasi syarat-syarat pantun. Yang kedua, peserta didik mampu menulis pantun yang sesuai dengan syarat-syarat pantun. Baiklah anak-anak, langsung saja kita memulai pelajaran pagi hari ini mengenai pantun. Pantun itu mencangkup pengertian, adapun ciri-cirinya, strukturnya, ada jenis-jenisnya, dan contoh-contohnya. Nah, anak-anak, kan kita nih tinggal di tanah Melayu, tentu tidak asing lagi ketika mendengar kata pantun. Sekarang ibu ingin tanya kepada kalian semua, apa yang terlintas dalam pikiran kalian ketika ibu menyebutkan kata pantun? Oke, jadi menurut teman kalian Putri, dia berpendapat nih, bahwa pantun itu merupakan puisi Melayu lama yang asli Indonesia. Nah, gimana kawan-kawan yang lain? Ada yang ingin berpendapat? Atau pendapatnya sama dengan Putri? Baiklah, ibu persilakan. Siapa yang ingin berpendapat? Teman kalian berpendapat, Doni berpendapat bahwa pantun itu sebuah karya sastra Indonesia lama yang diungkapkan secara lisan. Ya, keduanya jawabannya Putri dan Doni benar ya. Baik, ibu akan menjelaskan pengertian pantun. Apa sih pantun itu? Nah, pantun itu merupakan puisi Melayu lama asli Indonesia yang terdiri dari sampiran dan isi dengan rima AB, AB. Baik, ibu ulangi dengan rima AB, AB. Kata pantun berasal dari bahasa Jawa kuno yaitu tuntun, yang berarti mengatur dan menyusun.
Pantun adalah sebuah karya yang tidak hanya memiliki rima dan irama yang indah, namun juga mempunyai makna yang penting. Pantun awalnya karya sastra Indonesia lama yang diungkapkan secara lisan, namun seiring berkembangnya zaman, sekarang pantun mulai diungkapkan secara tertulis. Baik, anak-anak, pembahasan selanjutnya mengenai ciri-ciri pantun. Ibu pingin nih tanya kepada kalian semuanya. Siapa yang tahu apa saja ciri-ciri pantun? Ayo, siapa yang tahu? Ya, mungkin belum ada yang tahu ya. Jadi, pantun itu memiliki ciri-ciri. 1. Memiliki bait. Setiap bait pantun disusun oleh baris-baris. Satu bait terdiri dari 4 baris. Yang kedua, ada setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Yang ketiga, setiap baris terdiri dari 4 sampai 6 kata. Yang keempat, setiap bait pantun terdiri atas sampiran dan isi. Baris pertama dan kedua merupakan sampiran, baris ketiga dan keempat merupakan isi. Tapi, walaupun sampiran tidak berhubungan langsung dengan isi, namun alangkah lebih baiknya apabila kata-kata pada sampiran merupakan cerminan dari isi yang hendak disampaikan. Adapun yang kelima, pantun bersajak AB, AB, seperti yang pada tahap pertama tadi Ibu jelaskan bahwa yang bagian pengertian pantun nih, pantun bersajak AB, AB, atau pantun juga bisa bersajak AA, AA. Namun, pantun tidak boleh bersajak AA, BB, atau sajak lain. Kemudian ada struktur pantun. Nah, Ibu minta nih di kalian salah satu ada yang menyebutkan apa saja struktur pantun. Hayo, siapa yang mau? Ya, benar sekali jawaban dari teman kalian Siti. Jadi, struktur pantun itu ada yang pertama nih, bait. Apa sih bait itu? Bait merupakan baris dalam sebuah pantun. Misalnya, 2 baris, 4 baris, dan sebagainya. Yang kedua, ada baris atau larik. Adalah kumpulan beberapa kata yang memiliki arti dan bisa membentuk sampiran atau isi dalam sebuah pantun. Yang ketiga, ada kata. Kata adalah gabungan dari suku kata yang memiliki arti, meski begitu ada kata-kata tertentu yang hanya terdiri dari satu suku kata. Contohnya, nama seseorang yaitu Lisa, maka hanya memiliki satu suku kata saja. Selanjutnya, yang keempat ada suku kata. Nah, kata dan suku kata berbeda ya. Suku kata adalah penggalan-penggalan bunyi dari kata dalam satu ketukan atau satu embusan nafas. Contohnya makan, ma, dan kan. Yang kelima ada rima. Apa itu rima? Rima adalah pola akhiran atau huruf vokal terakhir yang ada pada pantun. Jadi rima itu adalah huruf vokal yang terakhir ada pada pantun. Nah, yang keenam, sampiran. Sampiran adalah bagian pantun yang terletak pada baris 1 sampai 2 yang merupakan unsur suasana yang mengantarkan menuju isi atau maksud pantun tersebut. Yang ketujuh ada isi. Isi adalah bagian pantun yang terletak pada baris 3 sampai 4 yang merupakan isi kandungan atau pokok atau tujuan dari pantun tersebut. Masuk lagi ke jenis pantun. Anak-anak ibu di sini sekalian, siapa yang tahu nih jenis-jenis pantun? Siapa hayo yang tahu? Kalau mau jawab, ibu persilakan. Oke, baik. Jawaban dari teman kalian, Susi menyebutkan ada jenis-jenis pantun itu ada pantun anak-anak. Baik, ibu terima ya. Nah, siapa lagi yang ingin menambahkan jawaban Susi? Atau hanya pantun itu memiliki cuma satu aja ya jenis-jenisnya? Oke, ada lagi nih yang teman kalian menyampaikan. Didi menyampaikan bahwa ada pantun jenaka, pantun nasihat, pantun kiasan, dan masih banyak lagi. Benar sekali ya jawabannya Susi dan Didi. Jadi, ibu akan menjelaskan nih, apa saja jenis-jenis pantun.
berdasarkan siklus kehidupan atau usia. Jenis pantun terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada pantun anak-anak, seperti teman kalian sebutkan tadi bahwa Susi menyebutkan bahwa ada pantun anak-anak. Nah, pantun anak-anak itu tergolong dalam pantun siklus berdasarkan siklus kehidupan atau usia. Jadi pantun anak-anak itu adalah pantun yang berhubungan dengan kehidupan pada masa kanak-kanak. Kedua, ada pantun orang muda yang bermakna tentang perkenalan hubungan, asmara, dan rumah tangga. Perasaan seperti kasih sayang, ibah, iri, dan lain-lain. Dan juga nasib. Yang ketiga, ada pantun orang tua, yaitu pantun yang berhubungan dengan orang tua. Biasanya tentang adat budaya, agama, nasihat, dan lain-lain. Nah, tadi sebelumnya ada ibu menjelaskan mengenai jenis pantun berdasarkan kehidupan atau usia. Nah, sekarang ada jenis pantun berdasarkan isinya. Nah, pantun berdasarkan isinya ini terbagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu satu, pantun jenaka, seperti yang teman kalian sebutkan tadi, disebutkan tadi itu termasuk pantun berdasarkan isinya. Jadi pantun jenaka itu yaitu pantun yang berisikan tentang hal-hal lucu dan menarik. Yang kedua ada pantun nasihat, yang seperti dibilang juga tadi itu pantun nasihat termasuk ke pantun berdasarkan isinya. Jadi pantun ini berisikan tentang nasihat, bertujuan untuk mendidik dengan memberikan nasihat dengan moral, budi pekerti, dan lain-lain. Yang ketiga ada pantun teka-teki. Apa itu pantun teka-teki? Pantun ini berisikan teka-teki dan biasanya pendengar atau pembaca diberikan kesempatan untuk menerka teka-teki pantun tersebut. 4. Ada pantun kiasan, seperti yang dibilang teman kalian tadi tuh, dibilang bahwa Didi mengucapkan bahwa pantun kiasan. Nah, pantun kiasan ini jenis pantun berdasarkan isinya. Jadi pantun kiasan adalah pantun yang berisikan tentang kiasan yang biasanya untuk menyampaikan suatu hal secara tersirat. Baiklah anak-anak sekalian, kita masuki materi yang terakhir, yaitu mengenai contoh pantun. Sebelum ibu masuki materinya, ibu pingin nih bertanya kepada kalian. Di sini siapa yang pandai menulis pantun atau bisa menulis pantun? Ayo, atau bahkan ada yang suka sama pantun, lebih mendalamkan ke pantun. Yo, siapa? Kalau ada, boleh dong tuliskan sebuah pantun yang telah ibu jelaskan ciri-cirinya tadi. Boleh pilih salah satu, boleh pantun teka-teki, pantun nasihat, pantun jenaka. Nggak ada yang suka nih, apa nggak ada yang berani? Hayo, dapat nilai loh. Kalau baiklah, kalau misalnya tidak ada yang mau, ibu akan membacakan 2 contoh pantun. Yang pertama ada contoh pantun nasihat. Jalan-jalan ke kota Blitar, jangan lupa beli sukun. Jika kamu ingin pintar, belajarlah dengan tekun. Nah, yang tadi itu merupakan contoh pantun nasihat yang mengandung nasihat. Isinya merupakan jika kamu ingin pintar, maka belajarlah dengan tekun. Yang kedua ada contoh pantun jenaka. Pantun ini mengandung unsur kelucuan. Contohnya seperti duduk manis, pinggir pantai, lihat gadis, aduhai tiada dua. Masa muda kebanyakan santai, sudah rentah, sulit ketawa. Nah, itu merupakan pantun jenaka ya. Jadi pantun jenaka itu mengandung unsur kelucuan. Dari penjelasan ibu mengenai pengertian pantun, ada ciri-ciri pantun, struktur pantun, jenis pantun, dan contoh pantun. Apakah ada yang ingin bertanya? Atau apa ada yang kurang jelas mengenai penjelasan ibu? Ayo, siapa yang ingin bertanya? Nggak ada nih beneran yang ingin bertanya sebelum ibu tutup pembelajarannya.
Oke, karena nggak ada yang ingin bertanya, maka ibu yang akan menanyakan kepada kalian semua. Pertanyaan yang pertama, apa itu rima dalam pantun? Ayo, siapa yang ingin menjawab? Nanti bakalan dapat nilai dari ibu. Ya, benar Putri. Pertanyaan selanjutnya nih, apa saja jenis pantun berdasarkan isinya? Ayo, siapa yang mau menjawab? Ya, benar sekali Didi. Nih, pertanyaan terakhir, siap-siap ya rebutan. Sebutkan apa saja yang termasuk dalam struktur pantun. Ayo, siapa yang mau? Ya, tepat sekali Siti. Ya, jadi seperti itu ya anak-anak. Adapun kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini mengenai pantun. Pantun itu mencangkup pengertian. Yang kedua ada mencangkup ciri-cirinya. Nah, ciri-ciri pantun itu ada: 1. Pantun memiliki bait. Yang kedua, setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Yang ketiga, setiap baris terdiri dari 4 sampai 6 kata. Yang keempat, setiap bait pantun terdiri atas sampiran dan isi. Yang kelima, ada pantun bersaja AB, AB atau A. Nah, pantun juga mencakup struktur yang meliputi bait, baris atau larik, kata, suku kata, rima, sampiran, dan isi. Adapun jenis pantun terbagi menjadi 2 berdasarkan siklus kehidupan atau usia, meliputi pantun anak-anak, pantun orang muda, dan pantun orang tua. Berdasarkan isinya ada pantun jenaka, pantun nasihat, pantun teka-teki, dan pantun kiasan. Dan terakhir mengenai contoh pantun. Nanti dipelajari lagi ya anak-anak. Sekarang coba buka RPS-nya. Nah, di situ kan ada halaman 14 ya anak-anak. Di sana ada tugas diskusi kelompok. Jadi buatlah masing-masing itu mengenai 5 kelompok yang masing-masing terdiri dari 5 anggota kelompok. Kemudian kalian pahami syarat-syarat pantun, apa saja yang termasuk syarat-syarat pantun. Dan kemudian kalian diskusikan bersama anggota kelompok kalian. Dan buatlah minimal 2 buah pantun dari jenis-jenis pantun yang ada. Lalu kalian presentasikan hasil diskusi kalian. Itu dijadikan tugas rumah ya anak-anak. Anak-anak kerjakan di rumah dan pada pertemuan berikutnya kalian presentasikan. Baik, karena waktu ibu sudah habis dan kelihatannya anak-anak sudah capek ya belajar. Ibu akhiri saja pembelajaran ibu pada pagi hari ini. Karena kita awali dengan doa, maka kita akhiri pun dengan doa. Baiklah anak-anak, ibu akan memimpin doa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, jangan lupa mengulang materi apa yang telah ibu sampaikan. Jangan lupa belajar di rumah. Semoga apa yang ibu sampaikan, materi yang ini bermanfaat bagi kalian. Baiklah, ibu akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.